Shalom Super Junior Betania Stoya Malang. Haleluya. Kita kembali lagi pada hari ini. Kita akan mau memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Gimana kita sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Haleluya. Ayo adik-adik bisa tepuk tangan kita yuk. Come on. Haleluya. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Come on. Sama-sama kita katakan, come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Bisa tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, come on. Sama-sama kita katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Come on. On bass Evan. Haleluya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu Yesus. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu Yesus. Berikan sorak-sorak syukur kita buat Raja di atas segala Raja. Haleluya. Haleluya Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku.
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, yes. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan. We thank you Lord, we thank you, we thank you. Oh, we give you the highest place, we give you the highest place, Jesus. Oh ya kararabatana kararab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 ar
kami limpah dengan syukur buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu. Oh, we thank you Lord. Oh, we thank you Jesus. We love you. Oh ya Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dulu sekarang bahkan sampai selamanya. Tak pernah habis kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ya karara bara 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 bara. Oh ya karara bara 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 bara. Oh, we thank you for everything what you've done in our life, Lord. Jesus, we love you, Lord. We love you. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Oh Jesus, kami bersyukur Tuhan. Mari adik-adik, jangan ada yang berdiam diri. Mari angkat suaramu, angkat hatimu. Berikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Oh, kami sembah Engkau, kami bersyukur Tuhan Yesus. Meskipun kami kecil Tuhan, kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan beri dalam hidup kami. Buat sekolah kami Tuhan, buat orang tua kami Tuhan. Oh, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, tak habis-habisnya rasa syukur kami di hadapan Raja kami. Oh ya karara bara 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 bara. We thank you Lord. We thank you, 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 we thank you Lord. Engkau baik Tuhan. Oh ya karara bara 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 skando. Oh ya karara ya karara matana karara ya shando. Oh, dengan apa akan kami balas kebaikan-Mu selain pujian, penyembahan yang kami taikkan di hadirat-Mu Tuhan. Oh ya karara bara 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 shando. Terimalah hormat kami, terimalah sembah kami Tuhan. Oh ya karara bara 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 shando. Oh, we thank you, we thank you, we thank you, we thank you, we thank you Lord. We thank you, we thank you Jesus. Ya karara bara bara bara. Karara bara bara bara. Oh ya rara rara rara. Oh ya rara rara. Ku bersyukur Bapa, kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu
dalam hidupku, ku bersyukur. Kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ini suara kami Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yang mau ucap syukur buat Tuhan, berikan sorak-sorak, tepuk tangan dan meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Shalom adik-adik Super Junior, apa kabarnya? Kakak berdoa semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu. Tuhan Yesus yang menolong, memberkati, dan melindungi adik-adik semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih dan bersyukur hari ini kami semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semua dalam pertolongan dan penyertaan dan perlindungan daripada-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi juga adik-adik dengan urapan Roh Kudus-Mu, sebab firman-Mu yang hidup, yang dapat menolong kami, firman-Mu yang dapat mengubah dalam kehidupan kami, firman-Mu juga Tuhan dapat membentuk setiap karakter kami untuk lebih baik lagi, untuk menyenangkan hati Tuhan selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, pagi ini kakak ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema Aku bukan robot. Nah, robot adalah seperangkat alat mekanik yang bisa melakukan tugas fisik seperti menyapu, menyambut tamu, melayani konsumen dalam pengawasan dan pengontrolan yang dilakukan oleh manusia yang diprogram terlebih dahulu. Tapi berbeda dengan kita manusia. Kita diciptakan Tuhan istimewa. Apa adik-adik? Kita diciptakan istimewa di hadapan Tuhan. Manusia memiliki 3 bagian, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Tubuh berbicara tentang panca indera. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa meraba, bisa melangkah, bisa berjalan. Dan jiwa, itu di dalamnya ada apa? Pikiran, perasaan, kehendak, dan roh. Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih dan melakukan apa yang baik dan buruk. Nah, pagi hari ini kakak ingin membawakan tentang kemerdekaan dalam Kristus. Sebab kita anak-anak Tuhan itu merdeka di dalam Kristus. Dalam Galatia 5 ayat yang pertama, kakak bacakan ayat firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Di dalam Galatia 5 ayat pertama dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kita sebagai anak-anak Tuhan mau merdeka di dalam Tuhan. Kata merdeka berarti
Kita bebas dari perhambaan, penjajahan, terbebas dari tuntutan, dari perbudakan. Merdeka berarti kita tidak terbelenggu dengan segala sesuatu. Merdeka berarti kita bebas melakukan sekehendak kita. Dalam kata merdeka juga mengandung dua pengertian. Merdeka secara de jure, artinya hukum atau peraturan. Dan yang kedua merdeka secara de facto atau faktanya, kenyataannya. Nah, contohnya adalah keberadaan bangsa Indonesia telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu secara de jure. Tapi secara de facto pada kenyataannya masyarakat Indonesia belum benar-benar merdeka. Masih dalam terjajah dalam ekonomi. Ada yang kaya semakin kaya, ada yang miskin, dan juga ketidakadilan dalam bidang hukum masih terjadi. Pada saat seseorang percaya juga kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dia sudah dimerdekakan dari dosa. Tetapi secara de facto atau kenyataannya banyak orang percaya juga belum merdeka. Masih saja terikat oleh berbagai macam keinginan daging atau hawa nafsu manusia. Nah, Rasul Paulus menegaskan bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka. Merdeka, karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi kita dikenakan kuk perhambaan. Kemerdekaan kita di dalam Kristus, yang pertama itu apa? Dari dosa. Roma 6 ayat 18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dan yang kedua, kemerdekaan kita di dalam Kristus dari penghukuman. Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Dan yang ketiga, kemerdekaan kita di dalam Kristus dari dunia jahat. Galatia 1 ayat 4 dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Kemerdekaan kita di dalam Kristus apa? Dari kutuk hukum Taurat. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kemerdekaan kita di dalam Kristus dari berhala. Galatia 4 ayat 8 dikatakan, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Dan kemerdekaan kita di dalam Kristus dari perbudakan hukum. Nah, dalam Galatia 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dan kemerdekaan kita di dalam Kristus dari apa? Dari iblis. Ya kan? Ibrani 2 ayat 14 dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan kemerdekaan kita di dalam Kristus dari kematian kekal. Ibrani 2 ayat 15 dikatakan, supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Kemerdekaan kita di dalam Kristus itu sungguh nyata. Makanya adik-adik, di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Ada jaminan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukti
kasih Allah yang besar apa? Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah itu menyelamatkan kita, memberi hidup kekal untuk kita dan menerima kita sepenuhnya. Bukti kasih manusia apa? Yaitu Tuhan mau iman percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Makanya adik-adik dalam situasi, keadaan atau apapun yang menghimpit iman kita, biar kita tetap percaya di dalam Yesus ada keselamatan. Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib demi menebus dosa adik-adik dan kakak juga. Karena pengorbanannya kita diselamatkan, kita dilepaskan, kita dibebaskan dari kutuk dosa. Bukan lagi menjadi hamba dosa. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita dipanggil menjadi merdeka. Ya kan? Hanya iman kepada Yesus Kristuslah yang menyelamatkan kita. Tetapi iman yang sejati juga harus berbuah ketaatan kepada Allah. Maka, apakah iman kita sejauh ini tetap taat kepada firman Tuhan? Ya kan? Kemerdekaan atau keselamatan yang kita miliki harus diisi dengan ketaatan akan firman Tuhan. Makanya adik-adik, firman Tuhan itu berguna bagi setiap kita. Lakukan firman Tuhan dan taat akan firman Tuhan selalu. Ya. Dalam Galatia 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh karena kasih. Ya kan, kakak katakan sekali lagi, saudara-saudara, memang kamu, berarti untuk adik-adik, untuk kakak juga, untuk setiap kita, person, pribadi, berarti kita dipanggil untuk merdeka. Tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai apa? Untuk kesempatan, untuk kita hidup di dalam dosa. Kehidupan di dalam dosa itu maksudnya apa? Yaitu perbuatan, keinginan daging kita. Keinginan daging. Kata daging itu berasal dari kata saks, itu bahasa Yunani. Saks adalah bagian dari tubuh manusia. Dalamnya ada hawa nafsu dan keinginan daging. Jika seseorang memusatkan perhatiannya kepada hawa nafsu atau keinginan daging, maka ia dapat dikatakan ia memikirkan hal-hal tersebut yang bersifat daging. Dan keinginan daging adalah maut. Keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Kenapa? Melanggar hukum Allah. Keinginan daging yang ada pada manusia itu kelemahan kita pribadi, ya kan? Tapi dapat dikendalikan oleh Roh Kudus yang dapat menolong setiap kita. Makanya adik-adik, ketika kita lemah, kita minta Roh Kudus yang menolong kita, yang memimpin kita kepada jalan dan kebenaran daripada Tuhan. Maka dalam Rasul Paulus katakan juga Galatia 5 ayat 19 sampai 21 tentang perbuatan daging. Ya kakak bacakan ayat firman Tuhan. Galatia 5 ayat 19-21, perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, okultisme, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, egois, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Kata Rasul Paulus, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah dahulu kubuat. Ya, berarti Rasul Paulus pernah melakukan ini semua. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya Rasul Paulus menegaskan untuk
ini, memperingatkan kita untuk ini apa? Karena dia telah melakukannya. Tetapi semua karena kasih karunia Tuhan, Rasul Paulus bisa dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan pengabaran Injil dengan hebat, dengan luar biasa. Karena semua kasih karunia Tuhan atas Rasul Paulus. Jika kita menginginkan belas kasihan Allah, kita harus mengakui dosa-dosa kita dan meninggalkan. Hanya dengan mengakui tanpa meninggalkan dosa-dosa kita tidak akan membawa kita dalam kemurahan Allah. Berarti kalau kita salah di hadapan Tuhan, apa dosa-dosa yang kita lakukan, akui adik-adik. Habis kita akui dan tinggalkan. Tanpa kita akui, tanpa meninggalkan berarti kita tidak mendapat kemurahan daripada Allah. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengakui dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saat kita mengaku dosa kita, Allah yang setia dan adil, yaitu memberikan jaminan kepada kita bahwa Ia akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang kedua Ia akan membersihkan, menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah kasih Allah yang besar untuk setiap kita. Kakak ingin buat satu ilustrasi, adik-adik bisa lihat. Ya kan? Tadi kita sebagai manusia, kita manusia penuh dengan dosa. Penuh dengan dosa, iri hati, dengki, kecemburuan, percabulan, penyembahan berhala, roh pemecah, dan sebagainya. Dosa-dosa yang kita lakukan. Kenapa? Karena Yesus, dia Allah yang suci, maka dia turun ke atas dunia melalui Yesus Kristus. Dia mati atas setiap kita. Makanya kalau kita mengakui dosa-dosa kita dan meninggalkan, karena kasih Tuhan yang besar itu, Dia yang mengampuni setiap dosa-dosa kita. Dia yang membersihkan kita daripada dosa. Ya kan? Karena kasih Allah. Kayak di Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, karena kasih Tuhan yang besar, Dia mengampuni dan membersihkan dosa-dosa kita adik-adik. Sehingga kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Kita manusia yang berdosa, tetapi Tuhan melayakkan kita. Adik-adik, kita sebagai manusia diberikan kehendak bebas untuk melakukan dan memilih apa yang baik dan yang benar, ya kan? Jangan sampai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma kita sia-siakan dengan melakukan perbuatan dosa kita atau keinginan daging kita untuk memuaskan hawa nafsu kita. Dan Tuhan memberikan setiap adik-adik itu kehendak bebas untuk memilih dan melakukan. Pilihlah sesuatu yang baik dan yang benar. Lakukanlah itu untuk membangun masa depanmu. Tuhan memberkati adik-adik semua. Kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Saat ini kami percaya Tuhan, firman-Mu yang hidup itu Tuhan, yang dapat mengubahkan setiap kami. Firman-Mu juga Tuhan dapat meneguhkan setiap kami. Firman-Mu yang mengubah karakter kami Tuhan, kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu yang melayakkan kami Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sehingga kami manusia ini yang berdosa, Engkau yang melayakkan, memerdekakan kami Tuhan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersatu hati juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biar tangan Tuhan yang kuat menolong
bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati Indonesia, Tuhan pulihkan bangsa Indonesia. Mereka yang sakit juga terdampak COVID Corona, Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan oleh kuasa darah dan belur-belur Yesus. Yang terdampak kena penyakit COVID, sehat, kuat, kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, akhirnya Tuhan hamba-Mu berdoa dan memohon berkat untuk setiap adik-adik. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi setiap adik-adik. Tuhan yang menyinari dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepada adik-adik dan memberikan damai sejahtera. Sukacita yang melimpah dalam kehidupan adik-adik. Diberkatilah dalam kehidupan adik-adik dalam studi, keluarga, orang tua, diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Terima, bawa dan nikmatilah setiap berkat-berkat Tuhan. Cinta kasih daripada Allah Bapa dan persekutuan indah dengan Roh Kudus itu menyertai adik-adik sekarang dan sampai Maranatha. Yesus datang kedua kalinya. Setiap kita yang percaya dan sudah menerima berkat-berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa kembali, Tuhan memberkati.